Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Gus Hasan. Alhamdulillah pada malam hari ini masih bisa dipertemukan kembali bersama para musafir sholat ini. Mudah-mudahan hubungan kita, hidupnya kita, ya, yang channel yang subscribe di YouTube kami ini, mudah-mudahan antum semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa di subscribe dulu, like, komen. Oke? Karena ini adalah sebuah video yang bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sehat, Dip? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin Anda belum pernah mengetahui daripada hukum fikih. Assalamualaikum Gus. Gus, ini Gus, kita kan laki-laki ya Gus ya. Jadi kita bahas mengenai daripada hukum namanya fikih. Hukum daripada onani, ya. Onani atau kalau di apa sih daripada perbedaan onani, apakah itu termasuk zina ataukah bukan? Nah, kadang-kadang gitu kita merasa takut dengan yang namanya perzinahan, sedangkan istri yang di belakang lagi datang itu bagaimana? Namanya laki-laki gitu ya, maaf ya. Ini nikah lagi. Katanya nikah lagi. Coba itu. Beliau mengatakan nikah lagi. Nah iya kan. Sekarang gini loh, ayo. Zina haram. Nah, Onani juga haram kan? Gitu. ya. Istri ada. Tapi lagi datang bulan gak bisa dipakai. Ya nikah lagi. Nah masa disuruh onani? Baru dikantongin sama istrinya ntar. Jadi menurut fikih bagaimana Gus? Ya pada intinya kalau istri lagi datang bulan itu kan menjadi ujian kita ini, apakah kita itu betul-betul bisa menjaga kehormatan diri apa tidak, dalam artian apakah kita lantas memilih jalan dosa seperti zina ataupun onani kan gitu ya. Cuman kalau disuruh milih nih antara zina dengan onani, ya lebih baik onani, karena zina dosa besar, onani juga dosa kecil kan gitu. Tapi bukan berarti boleh onani itu, tetap nggak boleh, tetap haram hukumnya. Kenapa? Mubadzir kan, buang-buang sperma, ya kan? Seandainya sperma itu, ada kaul ulama yang mengatakan seandainya sperma itu dimasukkan ke rahim istri, kan ada kemungkinan akan menjadi janin yang diharapkan nanti ketika lahir dia akan menjadi anak yang saleh gitu loh. Nah karena sampean buang, akhirnya kemungkinan itu kan hilang gitu kan, artinya mubadzir, menyia-nyiakan sesuatu yang berpotensi baik gitu loh, dibuang. Cuman daripada zina, dia mending onani kan gitu. Cuman kalau ditanyain lebih baik mana antara zina, onani dengan nikah lagi, ya nikah lagi nggak ada dosanya Pak, nambah pahala kan gitu loh. Jadi kalau misalkan istrinya marah-marah ntar kalau udah nikah. Nah itu kan tergantung sampean gitu loh ya toh. Tergantung sampeannya bagaimana. Ya bagaimana Anda mengelola rumah tangga gitu. Ya kan? Bisa tidak Anda itu menjadi imam yang baik
Sehingga ketika Anda itu sudah menjadi imam yang baik bagi satu istri, ya toh? Itu berarti kan Anda terhitung orang yang bersyukur. Bersyukur apa? Allah kasih sampean itu istri. Kemudian sampean bisa merawat dia yang baik, merawat dengan baik. Zahir dan batinnya dirawat dengan baik, gitu kan. Itu kan kategori orang yang bersyukur. Maka harapannya la in syakartum la azidannakum. Allah kasih izin untuk menambah istri, kan begitu kan? Iya toh? Gitu loh. Ya kalau misalkan satu aja sampean belum bisa mendidik dia, belum bisa menjadikan istri sampean itu istri yang soleha, ya bagaimana sampean mampu mendidik yang kedua, yang satu aja belum sukses gitu kan gitu. Jadi kan kalau misalkan kita pensiun ya supaya mendidik istri kita itu apakah ada wiridanya, apakah kita dari kita harus bagus atau gimana? Kalau Ya, seperti orang soleh gitu. ya gampangannya kan gini. Di dalam Al-Qur'an itu kan jelas, ya kan? Wanita-wanita yang baik itu hanya Allah peruntukkan bagi laki-laki yang baik. Maka kalau kita itu ingin istri kita itu menjadi istri yang solihah, maka kita dulu sebagai suaminya berusaha untuk mensolehkan dirinya, gitu kan? Karena apa? Ya karena istri itu adalah cermin daripada suaminya, gitu ya kan? Az-zaujatu mir'atuz zauj, ya kan? Istri itu adalah cerminan daripada suaminya. Itu udah otomatis. Oh iya. Tapi ada kan misalnya kalau seperti misalnya tuh yang istrinya durhaka tapi seorang nabi itu bukan siapa namanya yang istrinya durhaka tapi seorang nabi Nabi Nuh. Ya itu kan bukan istri pertamanya. Istri yang keberapa itu yang durhaka? Karena Nabi Nuh istrinya bukan satu. Waduh, Loh iya kan? Tidak ada Nabi itu istrinya satu kecuali Nabi Adam. Memang nggak ada perempuan lain kalau Nabi Adam. Kalau andai kata ada pasti. Iya. berarti kagak mesti seorang suami yang soleh dan istri yang soleh itu berarti belum tentu pasti gitu kan? Ya pada intinya kan gini. Kesolehan itu kan tidak bisa kita ukur dari perilaku dohir. Perilaku dohir itu hanya ciri-ciri. Ya kan? Ciri-ciri orang yang soleh itu perilaku dohirnya seperti ini. Ciri-ciri orang yang soleh lawan daripada soleh itu ciri-cirinya kayak begini gitu. Itu kan hanya ciri-ciri. Nah, tapi untuk memastikan apakah dia betul-betul soleh atau dia tergolong orang yang soleh, itu kan hanya Allah yang tahu. Nggak bisa kita misalkan ada kiai ini dia alim, santrinya banyak, tapi istrinya suka ngelawan sama suaminya. Itu belum tentu apa yang kita lihat secara zahir itu keadaan batinnya atau hakikinya seperti itu, belum tentu. Berarti intinya lebih condong ke batinnya mungkin. Ya iya, memang kan kesalehan orang itu kan batin. Karena apa? Al-zahir mil'atul batin. Perilaku zahir itu mencerminkan isi hatinya. Ya ibarat kita punya teko gitu kan. Ketika kita tuangkan ke gelas, yang ngucur dari teko itu ya pasti apa yang ada di dalam teko. Misalkan di teko itu isinya kopi, nggak mungkin yang keluar itu sirup, pasti kopi kan gitu loh. Gitu. Terus kalau misalkan masih bujangan nih, dia kan dulu masih bujangan, terus dia berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya istri yang soleha. Pasti takdirnya itu dia dulu masih bujangan berdoa apa yang minta bahasa kasarnya apa nangis lah. Tapi pas ditakdirinnya dapat istrinya yang durhaka sama suaminya, berarti itu doanya nggak dikabul apa gimana? Ya sekarang gini, dia berdoa, ya kan, berikhtiar dengan doa. Tapi apakah dia juga berikhtiar dengan perilakunya? Kan gitu ya. Ikhtiar dengan perilaku itu bagaimana? Ya kita mensolehkan diri kita. Kemudian kita juga berusaha untuk mencari istri yang solehah. Istri yang solehah itu tentunya dari keluarga yang soleh, kan gitu. Nah. Walaupun sampean doanya sampai nangis-nangis, sampai jungkir balik gitu, tapi perilakunya nggak soleh, ya kan kembali ke tadi kan. Qaidahnya itu kan laki-laki soleh hanya Allah peruntukan bagi perempuan-perempuan yang solihah, atau sebaliknya perempuan-perempuan yang solihah hanya Allah peruntukan bagi laki-laki yang soleh, kan gitu.
Tapi itu kan ibaratnya yang apa sih? Kalau di sinetron itu ibaratnya istrinya soleha, lakinya buanjingan. Itu kan sinetron. Sinetron itu kan isinya adalah khayalan dari sutradaranya kan. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita jadikan ukuran kalau sinetron itu kan gitu. Karena sinetron itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Walaupun bahasanya ini diangkat dari kisah nyata, pasti di situ banyak bumbu-bumbunya, nggak murni kisah nyata, kayak gitu loh. Itu intinya suruh nambah lagi nggak sih? Ya, yang nyuruh kan bukan saya, Iya. itu kan anjuran Allah itu, ya kan? Fankihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kita pengen nikah lagi harus izin dulu kan sama istri gitu. Ya bahasanya mungkin bukan izin sih, karena kalau izin itu kan terkesan terbalik kan. Yang wajib taat itu yang mana? Kan istri yang wajib taat sama suami. Nah artinya suami bukan minta izin sama istri, Berarti tapi memberitahu. walaupun nggak diberitahu boleh nggak bisa. Walaupun nggak diberitahu, Iya. ya nggak ada masalah. Kan? Ya nggak ada masalah. Cuman kan secara etika kan salah. Secara etika salah, secara hukum tidak salah. Aduh. Harus diproses dia. Jadi gini, Gus, saya pernah belajar waktu kuliah ya. Kalau pemahaman Jabariyah kan, kalau pemahaman saya itu pernah belajar dari, jadi intinya kita itu semuanya dari Allah. Kalau Jabariyah, sedangkan Qadariyah itu jadi kehendaknya semuanya dari perilaku dia semuanya, sedangkan Allah diperjuangkan. Saya ingin bertanya, kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahamannya gimana tentang Qadariyah Jabariyah, apakah di tengah, apakah di mana gitu, Gus? Ya jawabannya itu gini, saya ngutip dari penjabarannya Gus Baha ya. Gus Baha itu pernah ditanya seperti itu. Kata Gus Baha, kamu mau jadi Jabariyah, mau jadi Qadariyah, nggak ada masalah. Yang penting soleh dulu. Walaupun salah pemahaman, Bukan salah pemahamannya. Mau jadi Qadariyah atau mau jadi Jabariyah itu sah-sah aja. Yang penting soleh dulu. Karena kalau tidak soleh, nanti kita akan menyalahkan Allah, gitu loh. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Nah, makanya intinya harus soleh dulu. Soleh itu apa sih? Baik hatinya. Yang dimaksud baik hatinya bagaimana? Ya tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berprasangka buruk kepada hamba Allah. Karena dalam hadis Nabi, khaslatan nilai sefauqahuma minal khair, dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara itu, yaitu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, wa bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Jadi sampean mau jadi Qadariyah kek, mau jadi Jabariyah kek, kalau kata Gus Baha nih, sah-sah aja, yang penting inti soleh dulu. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Artinya apa? Memang kita yakini bahwasanya di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah rukun iman itu, yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita percaya akan takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, artinya apa? Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk pun datangnya dari Allah. Tapi yang jadi masalah itu kalau orang hatinya nggak soleh, ketika mendapat keburukan yang disalahin Allah. Nah, itu loh. Jadi intinya soleh dulu intinya. siap. Jelas makan itu. Iya. Kalau nggak soleh ya, Soleh. nah iya. Tapi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mah ibaratnya intinya Allah dulu berarti. Ya iya. Memang kan gini, perilaku kita itu semuanya memang yang menciptakan Allah. Terus sekarang bayangin, ya kan? Sampean itu kebayang nggak kira-kira? Kalau Allah itu nggak tahu apa yang akan sampean kerjakan,
Lu bagaimana? Kok Allah itu Allah itu maha tahu. Allah itu sifatnya alim. Maha tahu Allah itu. Gitu. Tapi kalau kita mengikuti Allah yang sesuai pemahaman Jabariyah, berarti kita termasuk Jabariyah takut kayak gitu. Nah iya, makanya intinya soleh dulu. Intinya soleh dulu. Intinya soleh dulu. Jangankan Jabariyah Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, kalau nggak soleh hatinya tetap salah. Gitu, tetap salah. Mau jadi Syiah misalnya, lebih mengedepankan cintanya kepada Ahlul Bait Nabi. Asal hatinya soleh, pasti baik. Yang jadi nggak soleh itu kenapa? Karena dia lebih dominan mencintai keluarga Nabi, sehingga dia berani mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, gitu loh. Nah ini kan bentuk ketidaksolehannya. Asalnya si A itu kan bagus. Kenapa? Dia mencintai keluarga Nabi. Memang sesuai dengan perintah Nabi, yang mana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Wa alaysa lil insani illa apa namanya? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu kan perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu minta upah atau bayaran apapun atas dakwah yang kamu sampaikan, tapi mintalah kepada mereka untuk bermawaddah kepada keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi. Iya, Ahlul Bait Nabi dicintai, tapi mencintai Ahlul Bait Nabi ini bukan berarti kita menyepelekan yang lain, karena ada hadis Nabi juga yang lain nih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnah saya dan sunnah sahabat-sahabat saya 4. Nah, gitu kan. Intinya soleh aja. Kalau soleh itu insya Allah baik. Mau pemahaman sufi ini intinya soleh. Iya. Intinya soleh dulu. Orang soleh itu selalu mengedepankan baik sangka, menghindar daripada berburuk sangka. Kenapa ya? Dalam salah satu hadisnya Nabi itu, wa iyyakum bidzan fa innahu akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu sedista-distanya perkataan. Maka orang yang suka berprasangka itu orang pendusta. Orang yang suka berprasangka buruk kepada orang lain itu pendusta. Wa iyyakum bidzan fa innahu akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu sedista-distanya perkataan. Dalam Al-Quran juga sama, wajibanibu minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Loh kok sebagian? Ya sebagiannya gimana? Ya kan prasangka ada 2, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Yang buruk itu yang dosa. Gitu. Terus kalau kita ini, kita bagaimana Allah, apa Allah bagaimana kita? Ya tergantung. Kita bagaimana Allah, Allah bagaimana kita, itu tergantung. Dari kacamata mana kita melihat itu, ya kan? Kalau dari kacamata ketauhidan kita ini, ya bagaimana Allah, mau diapakan sama Allah ya kita bagaimana Allah kan gitu. Tapi kalau dalam ranah fikih, nah, kan bagaimana kita memandang Allah. Loh kok bisa Gus? Ya gini, contoh nih, saya sering sampaikan sama teman-teman, ya. Di fikih itu kan ada istilah dosa besar, dosa kecil, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, sampean pasti nih, semua orang itu akan lebih berani melakukan dosa kecil daripada dosa besar. Kenapa? Karena yang dilihat dosa kecil. Yang dilihat itu adalah porsinya. Oh ini dosa besar nih, ini dosa kecil nih, ya kan? Dia lupa. Dosa besar, dosa kecil, yang inti langgar siapa? Perintah siapa yang dilanggar? Nah, perintah Allah, gitu loh. Nah, maka dalam satu kitab Masalihul Ibad itu ada kalimat fa inna jami'a awamirillahi tarji'u ila khaslatain. Semua perintahnya Allah itu kembali kepada 2 perkara. Satu, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Nah, kalau kita berani melakukan dosa kecil hanya karena itu dianggap kecil, lalu di mana letak kita mengagungkan Allah? Ya kan? Masalahnya kita tidak tahu atau tidak sadar gitu. Ketika kita melakukan dosa kecil, yang inti langgar perintah siapa?
perintah Allah. Allah itu siapa? Kan Allah itu Allahu Akbar, Allah maha besar gitu loh. Kalau kamu anggap kecil itu gimana? Nah itu. Jadi masalah kita bagaimana Allah atau Allah bagaimana kita itu yang itu. Iya. Sampean mau lihat dari kacamata mana? Jadi kalau dari kacamata tauhid, ya kita bagaimana Allah. Tapi kalau dari kacamata fikih, Allah bagaimana kita. Artinya apa? Kalau kita bukan orang soleh, maka kita akan menganggap remeh larangan-larangan Allah yang kita anggap dosa kecil. Gitu loh. Ya kan? Itu kan. Saya akan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di sini menjelaskan tentang yang namanya ikhtiar, Gus. Ikhtiar, doa dan tawakal. Saya ingin lebih paham lagi, ingin memahami lagi tentang ayat tersebut. Definisi daripada surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini ada sebutan ikhtiar, doa dan tawakal. Ini kan perlu dijabarkan. Insyaallah akan dijabarkan oleh guru kita, yaitu adalah Ustaz Habib Sayyid Muhammad Al-Hasani. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasnya masalah ikhtiar, doa, tawakal. Satu lagi itu harusnya, ya kan? Doa, ikhtiar, tawakal, qanaah. Terasa apa ya? Iya. Kalau di saya itu malah ada 5: doa, sabar, tawakal, ikhtiar, qanaah. Kebalik, Bos. Iya, kebalik ya. Ikhtiar dulu. Iya. Bisa Enggak dong. Ikhtiar, sabar, Doa. doa. Doa itu udah termasuk ikhtiar sebenarnya. Tapi paket ya. iya, kan ikhtiar itu kan ada ikhtiar jasmani, ada ikhtiar rohani. Nah, doa ini kita golongkan ke ikhtiar bangsa rohani. Kalau dengan tindakan, perilaku dan segala macam itu kan ikhtiar jasmani. Nah, jadi ikhtiar, sabar, tawakal, qanaah. Jadi kalau orang ingin menggapai sesuatu, dan dia harus ikhtiar. Ikhtiar tadi dibagi 2. Ada ikhtiar dengan perilaku jasmani, ada ikhtiar dengan doa. Doa itu kita berdoa kepada Allah, tapi kita juga berkarya dalam rangka menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, di dalam berikhtiar itu diperlukan kesabaran. Harus sabar. Nah, sabar itu oleh Allah Subhanahu wa taala disinggung di dalam Al-Qur'an itu tentang paket daripada sabar itu. Misalkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Nah, jadi carilah pertolongan dari Allah di dalam menggapai cita-cita kamu ya, dengan sabar dan sholat. Jadi di dalam sholat itu kan ada yang namanya sujud, di mana sujud itu adalah posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya.
Disitulah kita berikhtiar dengan doa. Nah, di luar sholat kita harus bersabar. Bersabar apa? Menjauhi larangan Allah, ya kan? Menjalankan perintah Allah, sambil lalu kita berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dengan harapan kita berdoa kepada Allah, kita bersabar menjalankan perintah Allah, kita bersabar menjauhi larangan Allah. Harapannya adalah Allah mengijabah apa yang kita inginkan dalam bentuk doa dan perilaku kesabaran tadi. Ya intinya orang hidup di dunia ini ya harus berkarya karena Allah. Jadi seandainya nanti apa yang kita inginkan itu tidak tercapai sesuai dengan bayangan kita, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita, tapi Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan porsi yang pas untuk kita, gitu loh. Bukan mengikuti apa yang kita inginkan dan kita bayangkan. Karena apa? Allah tidak adil nanti. Kalau apapun yang diminta oleh hambanya diberikan sesuai dengan permintaan yang ada dalam bayangannya, Allah nggak adil nanti. Kenapa? Karena Allah itu alimun hakim, maha tahu, maha bijaksana. Sehingga Allah itu lebih tahu mana yang pas, mana yang cocok diberikan kepada hambanya. Sementara hamba itu tidak tahu apa yang pas untuk dirinya, gitu loh. Jadi permintaan dia itu boleh jadi tidak sesuai dengan posisi, situasi, kondisi dirinya, sehingga tidak Allah berikan. Karena kalau diberikan nanti bukan malah mendatangkan kemaslahatan, tapi banyak mafsadatnya nanti. Nah gitu, kita harus punya keyakinan seperti itu dalam proses kita berikhtiar. Itu saja. Pasti ikhtiar dibarengi dengan sabar, juga tawakal, dan nanti andai kata Allah itu mengijabah doa kita tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, disitulah letaknya konana, menerima dengan lapang dada, karena kita yakin Allah lebih tahu akan sesuatu yang pas dan cocok untuk diri kita. Artinya apa yang kita minta itu kita yakini bahwa ini tidak cocok menurut pandangan Allah, yang notabene Allah lebih tahu mana yang lebih pas, lebih cocok, dan lebih bagus, lebih maslahat untuk kita. Gitu. Gimana kan? Cukup? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya, sedikit demi sedikit sudah dijawabkan oleh beliau. Mudah-mudahan ada sebuah komentar, silakan di komentar barangkali ada yang kurang memuaskan, insya Allah bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.